Baik, Shalom, selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan ini bertepatan di pertemuan yang pertama mata kuliah Perencanaan dan Manajemen Program. Saya akan mengajak kita semua untuk sedikit mengingat kembali tentang materi perkuliahan yang telah kita ikuti sebelumnya, yaitu perkuliahan visi dan perencanaan strategis, di mana mata kuliah tersebut sangat berkaitan sekali dengan mata kuliah yang kita ambil pada semester yang genap ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan ruang lingkup dari perencanaan. Nah, teman-teman semua, perencanaan itu sangat penting. Mengapa saya katakan penting? Karena perencanaan itu dapat kita artikan atau dapat kita jadikan sebagai alat bantu untuk menentukan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Semua orang perlu perencanaan, organisasi perlu perencanaan. Contoh, seorang mahasiswa pasti punya perencanaan. Setelah lulus kuliah, pasti dia berencana hendak mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya atau hendak melanjutkan studinya. Nah, itu merupakan suatu perencanaan. Dan perencanaan itu sangat penting. Jadi dengan adanya perencanaan, kita dapat mengetahui apa yang akan kita lakukan ke depannya. Manfaat dari perencanaan itu tidak kita rasakan pada saat kita menyusun perencanaan, tetapi setelah kita sukses mencapai hasil dari perencanaan itu, maka kita akan menikmati atau merasakan manfaatnya. Baik, di sini kita masuk ke dalam konsep perencanaan. Saya ada menuliskan 5 bagian yang sangat penting. Yang pertama adalah sasaran atau tujuan perencanaan. Yang kedua, menyusun sumber daya. Yang ketiga, rangkaian kegiatan. Yang keempat, titik pengendalian. Yang kelima, rencana penanggulangan. Langsung saja saya masuk ke dalam poin yang pertama, sasaran atau tujuan perencanaan. Ketika kita menyusun sebuah perencanaan, tentu kita mempunyai sasaran. Nah, sasarannya itu adalah tujuan dari perencanaan kita. Setiap perencanaan memiliki tujuan. Nah, misalkan seorang mahasiswa nih, setelah lulus hendak mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Tujuannya apa? Misalkan tujuannya untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Itu merupakan suatu contoh dari sasaran atau tujuan perencanaan ini. Seperti gambar yang saya masukkan ke dalam slide, di sana ada sebuah sasaran yang dimana terdapat anak panah yang menancap di tengah sasaran itu. Nah, ketika kita hendak memanah, tentu kita akan mengarahkan anak panah kita agar tepat pada sasaran. Dan begitu juga dengan perencanaan. Perencanaan ini memerlukan yang namanya sasaran atau tujuan. Dan tujuan itu harus tepat dan harus kita raih dengan berbagai cara. Yang selanjutnya, menyusun sumber daya yang diperlukan. Sumber daya juga sangat diperlukan dalam menyukseskan atau meraih sebuah sasaran atau tujuan dari perencanaan. Contohnya seperti ini. Dalam sebuah organisasi, seorang pemimpin tidak dapat bekerja sendiri. Dia perlu anggota-anggota yang turut bekerja sama dalam organisasi tersebut. Nah, anggota-anggota tersebut yang dinamakan sebagai sumber daya, yang nantinya akan membantu seorang pemimpin agar dapat senantiasa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi tersebut. Yang selanjutnya, rangkaian kerja. Setelah kita mempunyai tujuan, setelah kita menyusun sumber daya, kita perlu menyusun rangkaian kerja. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kita susun. Sebelum kita melaksanakan perencanaan, apa yang harus kita lakukan? Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Dan pada akhirnya nanti apa yang akan kita lakukan? Dan hal itu harus kita susun sedemikian rupa. Nah, itu yang dinamakan rangkaian kerja. Dan selanjutnya, titik pengendalian. Nah, dalam rangkaian kerja tadi kita sudah menyusun apa saja yang akan kita lakukan dalam perencanaan kita. Nah, di sini pula kita melakukan titik pengendalian. Apakah apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang telah kita susun atau rencanakan itu? Di sini kita perlu melakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi. Dan selanjutnya atau yang terakhir, rencana penanggulangan. Nah,
penanggulangan ini saya rasa sangat penting sekali, karena rencana penanggulangan ini dapat membantu kita untuk menyelesaikan suatu problem yang tidak kita inginkan. Contohnya seperti ini, ketika saya hendak melaksanakan pesta ulang tahun, mengundang kerabat, teman-teman, dan keluarga. Nah, saya tidak tahu di kampung apakah keadaan listrik akan terus menyala pada saat acara saya berjalan. Nah, oleh sebab itu saya menyusun rancangan penanggulangan. Caranya adalah saya menyiapkan mesin listrik pribadi misalnya. Siapa tahu nanti ketika acara dimulai atau ketika acara sedang berlangsung, tiba-tiba listrik padam. Jadi saya bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan adanya mesin listrik pribadi yang sudah saya sediakan. Nah, itu pentingnya rencana penanggulangan ini. Dalam gambar saya telah masukkan di situ tentang COVID-19. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh rencana penanggulangan yang dibuat oleh pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dengan menganjurkan semua masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, ruang lingkup perencanaan. Di sini yang pertama adalah perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang memiliki sasaran dan tindakan yang disarankan meliputi jangka waktu yang lebih lama, misalnya 10-20 tahun, dan membutuhkan pertimbangan secara lebih detail agar lebih matang, seperti itu. Jadi artinya rencana jangka panjang ini dilaksanakan selama 20 tahun, itu paling lama ya, dari 10-20 tahun. Contohnya program pembangunan nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, itu salah satu contoh dari perencanaan jangka panjang. Selanjutnya, perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah yang dilaksanakan dalam kurun waktu 4-5 tahun. Perencanaan ini merupakan penjabaran perencanaan jangka panjang dan perlu dijabarkan pada perencanaan jangka pendek. Nah, perencanaan ini merupakan perencanaan yang dilakukan selama pemimpin daerah itu menjabat. Jadi contohnya seperti program pembangunan daerah, pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan sebagainya. Yang selanjutnya, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek meliputi jangka waktu sampai 1 tahun atau bisa disebut perencanaan tahunan. Nah, di sini bisa kita contohkan seperti proyek-proyek yang dibuat, proyek prehapan sekolah misalkan, proyek prehapan jalan misalkan, dan juga kadang ada proyek-proyek prehapan gedung tempat peribadahan. Nah, itu termasuk dalam perencanaan jangka pendek. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas kekurangannya.